Semuanya bermula di masa lalu yang belum terlalu lama, di mana gunung-gunung Maya tertumpuk di medan perang yang berdarah. Konflik mematikan itu dikenal oleh semua orang sebagai perang besar antara keadilan dan iblis. Namun, perang itu akhirnya berakhir ketika iblis surgawi yang ditakuti dikalahkan oleh pendekar abadi legendaris. Bertahun-tahun kemudian, sang guru menceritakan kepada murid-murid mudanya tentang teknik legendaris tinju mata bercahaya. Anak-anak kecil itu menjadi sangat bersemangat dan bertanya apakah sang guru sendiri benar-benar mempelajari teknik yang luar biasa itu. Seorang bocah berambut hitam bersikap sangat skeptis terhadap cerita tersebut dan bergumam bahwa gurunya pasti berbohong. Sang guru mengepalkan tangannya dengan kuat dan menjamin bahwa siapapun yang mewarisi seni bela diri ini akan menjadi tak terkalahkan. Bocah itu mengeluh bahwa ayahnya sendiri terus mengarang kebohongan dan bahwa teknik itu terdengar seperti lelucon besar. Ia terus menanyai ayahnya, mengatakan bahwa jika semua itu benar, situasi mereka akan sangat berbeda. Lagi pula, tidak masuk akal bagi pejuang sekuat itu untuk hidup bersembunyi di dojo kecil sambil mengajar anak-anak. Sang ayah hanya tertawa terbahak-bahak dan menjawab bahwa kehidupan yang tenang itu sangat masuk akal. Ia menggendong anak-anak lainnya, dengan gembira mengomentari betapa menggemaskannya murid-murid kecilnya. Pria itu menambahkan dengan nada rendah bahwa ia juga memiliki putra yang baik hati, meskipun ia mengeluh tentang segalanya. Ia tertawa keras lagi dan berkata bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan apapun lagi untuk bahagia dalam rutinitas itu. Namun, momen kedamaian itu terputus ketika sang bocah melihat sesuatu yang mengerikan melalui celah pintu dan mulai menangis. Sang ayah, yang selalu mengaku tak terkalahkan, akhirnya dikalahkan dan jatuh terluka parah di depan mata putranya. Pria itu memuntahkan banyak darah ke lantai sambil mencoba menahan luka parah yang disebabkan oleh penyergapan. Bahkan dengan beberapa pedang menancap di punggungnya, ia tetap berdiri. Dengan tekad yang mengerikan, sang guru menyadari bahwa ia telah diracuni dengan tanaman langka dan mematikan yang seharusnya sudah punah sejak lama dari dunia ini. Di depannya muncul sosok-sosok bayangan yang sebenarnya adalah mantan murid-muridnya yang paling berpengalaman namun berkhianat. Di antara para pengkhianat yang memimpin serangan adalah murid senior pertama yang dikenal sebagai Jinam. Tepat di sampingnya adalah Jaku Yayon, murid senior kedua yang juga berpartisipasi dalam penyergapan pengecut itu. Murid senior ketiga bernama Yukan mengamati situasi dengan tatapan dingin dan penuh kejahatan. Dan akhirnya, Wong Pi, murid senior keempat, melengkapi kelompok pengkhianat yang menginginkan kejatuhan guru mereka sendiri. Sang ayah berteriak marah, bertanya apakah mereka benar-benar mendambakan kekuatan mutlak itu sampai-sampai mengkhianatinya. Pemimpin para pengkhianat menjadi murka mendengar nama pendekar abadi disebutkan pada saat itu. Sang guru tersenyum dan memprovokasi para pengkhianat, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kekuatan itu karena teknik tersebut telah diwariskan. Wahyu itu membuat para penjahat benar-benar terkejut dan murka oleh keberanian pria yang akan mati itu. Sang guru melihat ke arah putranya yang bersembunyi dan meminta maaf karena telah menunjukkan sisi yang menyedihkan di akhir hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memperingatkan bahwa mulai saat itu, setiap gerakan akan menjadi pelajaran besar terakhir. Pria itu meminta putranya untuk memperhatikan dengan saksama setiap detail postur tubuhnya dan aliran tangannya dalam pertarungan. Ia memfokuskan semua energi yang tersisa ke dalam kepalan tangan yang tertutup. Mempersiapkan serangan dahsyat dengan gerakan yang cepat dan luar biasa, sang pejuang meluncurkan pukulan terakhirnya dengan kekuatan yang mengerikan. Pukulan itu membawa seluruh kekuatan yang terkumpul seumur hidup, menjadi warisan terakhir bagi putranya. Para pengkhianat panik saat menyadari besarnya serangan itu dan berteriak agar semua orang menyerang bersama-sama. Sang pemimpin maju dengan putus asa, menuntut sang guru menyerahkan kekuatan mutlak itu sekali dan untuk selamanya. Namun pukulan terakhir telah dilepaskan, melepaskan gelombang kejut luar biasa yang melahap seluruh lingkungan sekitar. Di luar kuil, gunung-gunung sunyi diterangi oleh cahaya tiba-tiba yang menggema melalui hutan gelap. Ledakan cahaya yang sangat besar membelah malam, mengungkap kekuatan destruktif dari teknik rahasia yang digunakan sang guru. Saat debu mereda, sang bocah keluar dari persembunyiannya sambil menangis, dan perlahan mendekati siluet ayahnya yang tak bergerak. Sang guru tersenyum dan mengakui bahwa mungkin ketidakterkalahkan itu hanyalah gertakan. Sambil memohon agar ayahnya berhenti, sang putra melihat ayahnya, meskipun lemah, bertanya dengan tatapan bangga apakah putranya berhasil melihat esensi sejati dari pukulan itu. Sang ayah menunjuk ke cakrawala yang terang dan berkata dengan keyakinan penuh bahwa pukulan itu memang tak terkalahkan. Kemudian ia menyerahkan manual teknik kuno, mengungkapkan nama sebenarnya dari seni bela diri rahasia itu. Ia menjelaskan bahwa rahasia tinju tanpa batas menyatukan semua seni dan bahwa bocah itu harus memberikan namanya sendiri pada teknik tersebut. Sang guru membelai kepala putranya, menyatakan bahwa suksesi telah dimulai dan bahwa ia sepenuhnya percaya pada perjalanan putranya untuk melindungi warisan legendaris itu. Tubuh pria itu berubah menjadi abu, meninggalkan JN muda sendirian, mendekap tabung buku itu ke dadanya. Bocah itu menerima beban warisan tersebut dan menyembunyikan teknik berharga itu di balik pakaiannya. Sementara itu, jauh di sana, salah satu murid pengkhianat menggeretakkan gigi karena marah dan mengutuk mendiang guru Jinmu. Mereka menyadari bahwa sang guru memilih kehancuran bersama dan bahwa mereka hanya selamat berkat salah satu dari mereka yang menggunakan teknik melarikan diri. Murid-murid pengkhianat memuntahkan darah, terkejut oleh kerusakan luar biasa yang mereka derita hanya karena tergores.
Pemimpinnya dengan dingin memerintahkan mereka untuk mencari putra mendiang guru dan murid-muridnya untuk membunuh mereka tanpa ampun. Ia menambahkan bahwa ketika Anda menebang pohon, Anda harus mencabut semua akarnya untuk menghindari masalah di masa depan. Sementara itu, Jin muda melarikan diri dengan putus asa melalui hutan. Sambil memegang erat manual berharga milik ayahnya, ia berlari tanpa henti, menuju lebih dalam ke hutan untuk menghindari pengejar yang tak kenal lelah. Terisolasi dari dunia selama 10 tahun yang panjang, ia melatih pukulan lurusnya seperti orang gila, hanya fokus pada pembalasannya. Dan akhirnya, saat mencapai usia 20 tahun, prajurit muda itu mencapai puncak kekuatannya. Ia berhasil menghidupkan gaya bertarungnya sendiri, menciptakan tinju yang benar-benar kuat dan unik. Dengan perban melilit tangannya, ia menyatakan bahwa saatnya untuk bertindak akhirnya tiba. Menatap langit dengan hormat, di usia 20 tahun, Jin Guan menunjukkan senyum percaya diri dan bersiap untuk membalas dendam yang telah lama dinantikannya. Namun, dunia yang ia masuki kembali setelah 1 dekade isolasi benar-benar berbeda dari apa yang ia harapkan. Ia berhenti berjalan, benar-benar bingung, saat melihat sesuatu yang sangat aneh terjadi tepat di depannya. Pria muda itu melihat orang-orang berpakaian zirah abad pertengahan dan kostum penyihir, berbicara tentang wawancara guild dan tingkat kekuatan. Ada tetesan keringat di dahinya, tidak mengerti apapun, dan menyadari bahwa ini tampaknya dunia yang benar-benar baru. Sang pejuang menyaksikan kelompok aneh itu berjalan pergi sambil tertawa terbahak-bahak, meninggalkannya benar-benar terpaku di tengah jalan. Ia mencoba menalar apakah segalanya telah berubah secara drastis hanya karena 10 tahun yang ia habiskan untuk berlatih dalam isolasi. Pria muda itu menatap dengan takjub pada pakaian gadis-gadis yang sangat pendek dan bertanya-tanya apakah ini mode baru dunia modern. Dengan senyum konyol di wajahnya dan sedikit rona merah di pipinya, ia berpikir bahwa mungkin dunia telah meningkat cukup banyak. Ia menggelengkan kepalanya untuk fokus dan ingat bahwa desa pelatihan bela diri seharusnya berada tepat di dekat sana. Namun saat melihat ke arah desa lama, ia justru mendapati kota metropolis raksasa yang penuh dengan gedung-gedung modern dan mewah. Terkejut, ia bergumam bahwa 1 dekade bisa mengubah gunung, tetapi ini tampak seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Ia memutuskan untuk menghentikan seorang pria tua yang lewat membawa beban untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada desa tua itu. Pria muda itu menjelaskan bahwa pakaian orang-orang dan desa itu sendiri tampak aneh, dan pria tua itu bertanya apakah ia tinggal terisolasi di hutan. Pria tua itu bertanya apakah ia tidak tahu tentang perang portal melawan makhluk-makhluk yang muncul dari langit tepat 10 tahun yang lalu. Pria itu mulai menjelaskan ceritanya secara rinci, mengatakan bahwa semuanya dimulai ketika lubang besar muncul di langit entah dari mana. Dari keretakan besar di langit itu, energi yang sangat aneh dan kuat mulai meluap dan menutupi seluruh wilayah. Tanaman dan hewan yang tersentuh oleh energi ini menjadi rusak dan berubah menjadi monster mutan yang berbahaya dan mengerikan. Tak lama kemudian, makhluk dari dimensi lain yang dikenal sebagai pemburu mulai melewati portal misterius itu. Segera setelah mereka tiba, para pemburu ini meluncurkan serangan brutal dan pengecut terhadap semua orang biasa di dunia itu. Yang mengejutkan semua orang, bahkan pemburu tingkat rendah pun bisa dengan mudah mengalahkan para ahli bela diri. Hampir semua prajurit dunia muri musnah. Dan ketika semua tampak hilang, harapan baru muncul. Pada saat putus asa itulah 4 raja surgawi muncul. Mantan murid-murid pendekar abadi yang bertindak di puncak krisis global. 4 pejuang pengkhianat itu memimpin serangan balik untuk mengusir para penyerang. Tak lama kemudian, orang-orang biasa dari Murim juga mulai membangkitkan kekuatan misterius dan bertindak sebagai pemburu lokal. Setelah kekuatan bersatu di bawah kepemimpinan raja-raja surgawi, perjanjian damai disahkan, mengakhiri perang besar itu. Pria tua itu menyimpulkan dengan senang hati bahwa sekarang kemampuan magis telah menggantikan seni bela diri yang lama dan ketinggalan zaman. Jin Guan sangat terkejut menyadari bahwa pahlawan terbesar dunia saat ini adalah pengkhianat yang sama yang membunuh ayahnya. Pria tua itu berjalan pergi sambil bergumam bahwa anak muda harus membaca berita, sementara sang pemuda tetap terpaku, menyerap segalanya. Dengan gigi terkatup, ia menyadari dengan kepahitan mendalam bahwa pembunuh ayah tercintanya sekarang dianggap sebagai pahlawan. Sambil berjalan teralihkan, mencoba mencerna ketidakadilan yang luar biasa itu, ia tidak sengaja menabrak seseorang yang sedang berlari. Seorang gadis berambut biru berbalik dengan cepat, meminta maaf dengan tulus, dan pria muda itu dengan sopan menjawab bahwa tidak apa-apa. Ia memperhatikan wanita itu berjalan pergi sambil melompat-lompat, menyadari bahwa pakaiannya juga cukup pendek dan terbuka untuk standarnya. Berpikir untuk pergi ke penginapan guna mendapatkan informasi lebih lanjut, ia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, mencari beberapa koin. Saat menyentuh tempat ia menyimpan barang-barang berharganya, ia mendapat ketakutan luar biasa karena menyadari bahwa semuanya hilang begitu saja. Dengan putus asa, ia menyadari bahwa manual rahasia berharga peninggalan ayahnya yang disembunyikan di dalamnya juga telah menghilang. Kecurigaan mengerikan melintas di benak pria muda itu. Ia melebarkan matanya, mengingat gadis berambut biru tadi. Sementara itu, si pencuri berlari cepat melalui gang gelap, berpikir bahwa benda yang disembunyikan dengan sangat baik itu pasti berharga. Pemburu pencuri muda bernama Alice mengeluh tentang bau busuk buku tua itu, tidak membayangkan isi manual tersebut. Tiba-tiba, suara misterius terdengar di belakangnya, mengeluh tentang kurangnya sopan santunnya dalam menjelek-jelekan barang milik orang lain, membuat gadis itu ketakutan.
Jin Guan muncul berjongkok di atas tembok menatapnya dengan serius dan memperingatkannya bahwa buku itu lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Gadis itu terkejut dengan kehadirannya di sana dan pria muda itu menjawab dengan tenang bahwa ia hanya mengikuti energinya. Gemetar ketakutan, ia bertanya apa profesi pria itu dan apakah ia sebenarnya penyihir kegelapan yang sedang menyamar. JN mengatakan ia tidak tahu apa itu penyihir kegelapan dan dengan tegas menuntut agar gadis itu segera mengembalikan barang miliknya. Pria muda itu melompat dari atap dan mulai berkhotbah tentang moralitas, mengatakan bahwa gadis itu tidak boleh mencuri dari orang lain. Alice menyadari bahwa pria itu bisa membaca mananya dengan mudah, menyimpulkan bahwa tingkat pria muda itu pasti sangat tinggi. Dengan cepat, ia mengubah sikapnya, meminta maaf dan mengembalikan buku itu, tetapi mengambil kesempatan untuk meminta pinjaman emas. Pria itu bingung, tidak tahu apa itu emas, dan gadis itu putus asa melihat bahwa ia hanya memiliki beberapa koin besi tua. Gadis itu berlutut sambil menangis terseduh-seduh dan menceritakan kisah sedih tentang saudara perempuannya yang sakit yang membutuhkan obat segera. Jin Guan menunjukkan kekhawatiran atas penyakit saudarinya. Sementara si pencuri merayakan dalam diam, berpikir bahwa pria itu termakan tipuannya, ia melanjutkan sandiwaranya, menceritakan tentang wabah mengerikan di desa dan tentang seorang tabib misterius yang muncul dengan obatnya. Alice mengungkapkan bahwa pria itu mematok harga yang sangat mahal dan sekarang menuntut gadis-gadis yang tidak punya uang untuk membayar perawatan dengan tubuh mereka sendiri. Pria muda itu bertanya mengapa ia tidak bekerja untuk membayarnya, dan gadis itu menangis, mengatakan bahwa ia akan dalam bahaya karena ia masih sangat muda dan cantik. Ia pura-pura menyeka air mata, melihat ke samping untuk melihat apakah pria muda itu akhirnya akan termakan oleh tipuan kesedihannya. Yang mengejutkan, pria muda itu memberikan senyum tulus dan setuju untuk membantu, mengatakan bahwa ini sesuai dengan rencananya. Ia menuntut untuk segera dibawa ke tabib tersebut, sementara gadis itu putus asa, tidak tahu bagaimana cara keluar dari kebohongan itu. Saat tiba di rumah besar tersebut, sang prajurit memperhatikan tidak ada bau obat di sana, melainkan kehadiran energi gelap dan jahat. Pintu terbuka, memperlihatkan sekelompok anak buah bersenjata yang menyeramkan yang mengamati keduanya masuk dengan tatapan jahat. Jin Guan berkomentar dengan tenang bahwa mereka tidak terlihat seperti tabib, dan memperingatkan mereka dengan ramah bahwa ia akan segera pergi. Namun sebelum ia bisa melangkah mundur, Alice melakukan tendangan pengkhianatan ke punggungnya, melemparkan pria muda itu ke dalam. Si pencuri berteriak marah, mengatakan bahwa ia sendiri yang menyebabkan ini dan bahwa segalanya akan berbeda jika ia memberikan uangnya saja. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah markas dari sebuah serikat pasar gelap berbahaya yang dipenuhi oleh para pemburu yang berpengalaman dan kejam. Gadis itu meminta harga yang bagus untuk pemuda tersebut, dan para penjahat setuju, mengatakan bahwa visi pemuda itu akan menarik banyak pembeli hebat. Para kaki tangan mendekati pemuda itu, mengolok-olok pakaiannya dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan mencarinya karena dia terlihat seperti gelandangan tunawisma. Dihadapkan dengan semua ancaman perbudakan itu, sang prajurit hanya menundukkan kepalanya dan mengeluarkan senyuman yang cukup misterius. Kaki tangan bertopeng itu bingung dan kesal dengan reaksinya dan bertanya apakah pengemis muda itu sudah kehilangan akal sehatnya. Jin Guan berkata dengan jijik bahwa dia lega melihat sampah manusia tetap sama persis di dunia ini meskipun telah banyak perubahan. Rasa marah pun muncul. Kaki tangan raksasa itu mengangkat senjata kayunya yang berat, siap memberikan pukulan keras untuk memberi pelajaran kepada pemuda itu. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dengan tenang, berpikir bahwa karena mereka hanyalah bandit, dia bisa menguji pukulannya tanpa merasa bersalah sedikitpun. Pemuda itu bersiap untuk melancarkan serangannya dengan seluruh kekuatan mental dan fisiknya yang difokuskan langsung pada kepalan tangan kanannya yang menghancurkan. Dia mengulangi dalam hati bahwa dia tidak akan menaruh belas kasihan pada para penjahat itu. Dia memulai gerakan pukulannya yang luar biasa. Raksasa bertopeng itu merasakan tekanan absurd yang datang dari serangan itu dan mengeluarkan gumaman keheranan. Tidak mampu bereaksi di luar menshan tradisional Tiongkok yang megah, semuanya tampak tenang dan sunyi hanya untuk sepersekian detik. Tiba-tiba, seluruh struktur bangunan meledak hebat dari dalam keluar, melontarkan puing-puing ke segala arah. Alisis terlempar jauh oleh gelombang kejut hebat yang dihasilkan oleh pukulan itu dan menoleh ke belakang dalam kepanikan total. Potongan besar beton dan genteng jatuh dari langit-langit menshan yang hancur total, menciptakan tirai asap. Anggota serikat lain yang selamat melihat sekeliling, ketakutan dan memahami apa yang menyebabkan kehancuran sebesar itu. Mereka mendekat perlahan dan melihat raksasa bertopeng itu terbaring tak bergerak di lantai tanah di tengah reruntuhan langit-langit. Tiba-tiba, salah satu kaki tangan mendapat kilasan kecerdasan dan menunjuk dengan tegas, berteriak bahwa dia akhirnya memahami segalanya. Dia menyatakan dengan keyakinan bahwa kehancuran besar itu sebenarnya adalah demonstrasi kekuatan dari kemampuan rahasia sang bos. Dia memuji kecepatan pukulan tersebut, dan sang bos yang bingung mulai percaya bahwa dia memang melakukan serangan itu tanpa menyadarinya. Raksasa itu tertawa bangga dan menyombongkan diri, mengatakan bahwa dia memang tidak boleh menggunakan kekuatan penuhnya agar tidak merobohkan seluruh tempat itu. Saat mereka merayakannya, Jin Guan tetap terbaring di lantai, menghela napas dan memikirkan betapa rumitnya situasi itu. Pemuda itu melihat dari sudut matanya, mengevaluasi semua yang terjadi dengan tenang dan merencanakan langkah bijaknya berikutnya. Sebenarnya, dia ingat bahwa selama pukulannya, dia melihat sesuatu yang sangat tak terduga di sepersekian milidetik terakhir. Tepat di balik dinding menshan,
Dua anak kecil yang tidak bersalah sedang berlari dengan gembira dan bermain sepak bola di jalan. Dia menyadari bahwa jika dia melancarkan pukulan penuh, anak-anak kecil itu akan terkena ledakan energi yang menghancurkan. Jika pukulan itu berlanjut lurus, seluruh area perkotaan itu akan langsung hancur menjadi debu, menyebabkan tragedi yang mengerikan. Karena pukulan itu sudah dimulai, mustahil untuk membatalkannya atau menahan kekuatan dampak yang sangat besar. Satu-satunya alternatif yang memungkinkan pada saat keputusasaan mutlak bagi prajurit muda itu adalah mengubah arah energinya. Dia memfokuskan seluruh kendali tubuhnya untuk mengarahkan kepalan tangannya ke atas, menghancurkan langit-langit dan menyelamatkan anak-anak itu. Di saat terakhir itu, pemuda itu berhasil mengalihkan lintasan pukulan, melepaskan gelombang energi ke atas. Namun, hanya langit-langit bangunan yang hancur, menyelamatkan nyawa anak-anak tak berdosa yang sedang bermain di jalan. Terbaring di antara reruntuhan, sang prajurit menganggap seluruh situasi itu lucu dan merenungkan kekuatannya dengan senyuman. Dia bergumam bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Sementara para penjahat mengira dia sudah gila dan memutuskan untuk segera menjualnya sebagai budak, pengemis muda yang marah itu sebenarnya adalah pria terkuat di dunia yang hanya menggunakan pukulan lurus sederhana. Kemudian, malam tiba, menampakkan bulan sabit melalui jeruji dingin penjara gelap di serikat itu. Terkunci di dalam sel, sang prajurit mengamati para tahanan lain yang tertidur lelap di lantai batu yang dingin. Dia merenung dengan cemas bahwa dia perlu belajar menahan kekuatannya yang sangat besar agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah di masa depan. Pemuda itu berbalik dan memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dengan sopan, mengungkapkan nama aslinya kepada gadis itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut yang datang dari jeruji dan mengarahkan pandangannya yang penuh perhatian ke pintu masuk sel. Itu adalah Alice yang muncul di sisi lain jeruji, membuat pemuda itu berkomentar tentang betapa tidak biasanya namanya. Dia mulai memakan bola nasi yang dibawakan olehnya, tetapi mengeluh dengan nada jenaka bahwa dia setidaknya layak mendapatkan daging rebus. Alice menghela napas frustrasi, bertanya apakah dia benar-benar berpikir ini waktu yang tepat untuk mengeluh tentang makanan. Dia mengomel dengan marah, bertanya apakah dia tidak merasa marah karena telah ditipu begitu pengecut olehnya. Pemuda itu bertanya dengan tenang apakah situasinya sudah teratasi, dan si pencuri ragu-ragu, menunjukkan rasa bersalah. Dia mencengkeram jeruji besi dan mengaku bahwa dia memang membutuhkan uang itu karena adiknya benar-benar sangat sakit. Meskipun begitu, dia tetap mengangkat kepalanya dengan dingin dan memperingatkan bahwa dia tidak akan merasa bersalah atas nasib kejam yang akan dihadapi pria itu. Alice membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa di dunia yang kejam ini, siapapun yang membiarkan diri mereka tertipu akan selalu menjadi satu-satunya orang bodoh dalam cerita tersebut. Namun, tubuh gadis muda itu gemetar hebat, mengungkapkan bahwa dia sangat menderita di dalam dengan sikap seperti itu. Jian Guan berkomentar dengan tenang bahwa dia mengira semuanya telah berubah, tetapi menyadari bahwa beberapa hal tetap sama. Dia menambahkan bahwa jika pengorbanannya akan membantu menyembuhkan adiknya, maka itu sudah cukup baginya. Sang prajurit tersenyum lembut dan mengatakan dia tidak perlu meminta maaf karena dia sendirilah yang menawarkan bantuan terlebih dahulu. Alice terpaku dan pipinya memerah saat mendengar pernyataan kebaikan yang luar biasa datang dari pemuda itu. Jian Guan mengatakan tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini daripada gagal dalam misi suci melindungi keluarga sendiri. Dengan malu-malu, dia mulai berteriak, memanggilnya pengemis bodoh sementara pemuda itu mengeluh tentang kekasaran yang tidak beralasan itu. Pemuda itu mengambil kesempatan untuk meminta bantuan, memintanya untuk menjaga bukunya yang berharga sampai dia kembali untuk mengambilnya lagi. Dia menerima permintaan itu dengan canggung, bergumam bahwa buku itu bau dan dia tidak akan menyimpannya terlalu lama. Dia mengatakan sebaiknya dia cepat pergi sementara kereta yang penuh dengan tahanan mulai melintasi hutan lebat. Para penjaga berkomentar dengan cemas tentang bagaimana hutan lebat itu tampak menakutkan bahkan di siang hari yang cerah. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa lokasi terpencil itu berfungsi untuk menghindari radar asosiasi pemburu karena perdagangan budak. Meskipun begitu, yang lain takut akan bahaya karena melintasi habitat alami monster kelas B yang sangat kuat. Akhirnya, kereta berhenti di depan gudang kayu besar yang tersembunyi, dan para penjaga mengumumkan kedatangan mereka di tujuan. Dengan sangat kasar, para kaki tangan membuka pintu, memukul-mukul tombak mereka dan memerintahkan semua tahanan untuk segera turun. Salah satu penjaga melapor kepada bos bahwa mereka membawa budak baru dan menyoroti seorang tahanan yang sangat kuat yang dikirim oleh serikat. Pedagang budak yang menjijikan itu memegang segelas anggur. Bersemangat melihat tahanan berotot baru yang baru saja tiba, para penjaga berteriak, mengancam akan mematahkan anggota tubuh budak manapun yang mencoba bermalas-malasan saat berjalan, mencegah mereka pingsan di pelelangan. Para penjaga memberi mereka banyak makanan dan Jian Guan melahap paha ayam dengan mata terbelalak. Selanjutnya, sang prajurit ditempatkan di kursi agar rambutnya dicuci dengan hati-hati oleh staf tempat itu. Mereka menyiramkan ember air untuk membersihkan tubuhnya, menyatakan bahwa semua barang dagangan harus wangi untuk dijual. Bersantai di bak mandi air panas, pemuda itu merayakan dengan gembira karena akhirnya bisa menyingkirkan semua kotoran yang terkumpul selama 10 tahun. Pemuda itu berpikir bahwa kehidupan seorang budak tidak terlalu buruk dan karyawan yang memegang handuk terkejut dengan kegembiraannya. Saat melihat karyawan pemandian itu, sang prajurit terkejut melihat bahwa itu adalah pria lanjut usia yang sama yang dia ajak bicara sebelumnya.
Jian Guan bertanya bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pekerjaan dan pria tua itu menjawab sambil tersenyum bahwa itu hanyalah salah satu perannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai SIP Japsu, mengungkapkan bahwa dia bekerja di 10 cabang berbeda, dan pemuda itu menyebutkan nama aslinya. Pria lanjut usia itu menyesali situasi pemuda itu, tetapi pemuda yang naif itu berpikir tempat itu bagus karena menawarkan mandi air panas dan banyak makanan. Dialog ramah itu terputus tiba-tiba ketika salah satu penjaga penjara memasuki ruangan dengan langkah kaki yang berat. Penjaga itu menuntut untuk mengetahui mengapa tahanan belum dicap dengan besi panas, yang berfungsi untuk mengidentifikasi Buddha. Saat melihat pemuda itu mengenakan kembali pakaiannya, penjaga penjara menuntut penjelasan dengan nada suara yang sangat otoriter. Dengan senyum ramah dan manis di wajahnya, sang prajurit memperingatkan dengan sangat tenang bahwa dia tidak akan membiarkan penandaan itu. Dia melepaskan rantai dengan mudah, mengatakan bahwa tubuhnya adalah hadiah dari orang tuanya yang perlu dia lindungi dari bekas luka apapun. Penjaga penjara mencoba menangkapnya dengan paksa, tetapi pemuda itu menghindar dengan gesit, membuat pria itu terkejut. Dia mulai berjalan, berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka saat dia menyeret penjaga yang mencoba menahannya. Kepala penjaga marah melihat pemandangan aneh itu dan memerintahkan mereka untuk segera menangkap pemuda itu. Pemuda itu berjalan dengan tenang melalui lorong-lorong mewah dari sebuah menshan raksasa sambil mencoba menemukan jalan keluar. Dia mengagumi ukuran tempat tinggal mewah yang luar biasa itu dan merencanakan cara rahasia untuk melarikan diri dari sana. Saat menemukan karyawan yang memandikannya sebelumnya, prajurit itu bertanya dengan ramah apakah mereka tahu jalan yang benar. Karyawan yang ketakutan setuju untuk membantu dan bertanya dengan takut apakah yang dia bawa tidak berat. Dia bertanya apa yang akan berat dan mengabaikan fakta bahwa dia menyeret seluruh barisan penjaga yang tergantung padanya. Dengan kemudahan yang absurd, prajurit itu melintasi gerbang utama membawa semua pria itu seperti kereta manusia. Tiba-tiba, pedagang budak berteriak dari luar mengatakan bahwa tidak ada gunanya mencoba melarikan diri dari tempat itu. Pria itu menyombongkan diri karena telah meramalkan upaya pelarian itu dan menunjukkan dirinya dikelilingi oleh puluhan kaki tangan bersenjata. Dia mengungkapkan dengan bangga bahwa dia menyewa Mong Chong, seorang pemburu kelas C yang terkenal, untuk menangani keadaan darurat apapun. Pemburu itu mulai membuat pidato panjang dan sombong, membanggakan pencapaian hebat dan asal-usulnya yang mulia. Namun, pidato sombong itu terputus secara tragis ketika pemburu itu tiba-tiba dihancurkan oleh cakar raksasa. Seekor beruang gunung kelas B mutan raksasa muncul dari bayang-bayang, membuat pedagang budak itu ngeri. Para kaki tangan panik sepenuhnya saat melihat pemburu elit dikalahkan hanya dengan satu pukulan sederhana dari monster itu. Saat para kaki tangan berlari dengan putus asa, Jian Guan mengamati beruang besar itu dengan rasa ingin tahu, menganggap makhluk itu aneh. Bahkan dengan binatang buas yang marah yang akan menyerangnya, pemuda itu hanya berpikir apakah gadis pencuri itu menjaga bukunya dengan baik. Adegan beralih ke malam yang cerah di kota modern yang penuh dengan lampu warna-warni dan gedung-gedung sibuk yang terang benderang. Alice berjalan dengan depresi di trotoar kota, merasakan beban penyesalan karena telah mengkhianati pemuda yang mencoba membantunya. Dia berhenti di depan gang tempat tinggalnya yang sederhana, tenggelam dalam pikiran melankolis dan sedih tentang pilihan-pilihannya. Gadis muda itu meratap dalam diam karena tidak berhasil memenuhi janjinya untuk membawa obat kepada adik perempuannya yang sakit. Tiba-tiba, dia mendengar panggilan akrab dari atas, yang membuatnya melihat ke atas dengan ketakutan. Di tengah gang, Jian Guan muncul berjongkok tinggi di atas dan bertanya tentang bukunya, membuat gadis itu tercengang melihat dia berhasil melarikan diri. Dia menjawab dengan polos bahwa para penjaga membiarkannya pergi begitu saja, menghilangkan konfrontasi dengan beruang mutan. Pemuda itu bertanya tentang kesehatan adiknya, tetapi terputus oleh batuk yang sangat kuat yang datang dari dalam rumah tetangga. Khawatir, Alice membuka pintu dengan terburu-buru, memanggil adiknya, sementara prajurit muda itu mengikuti di belakangnya dengan waspada. Adik yang sakit itu banyak batuk dan memintanya untuk kembali lebih awal sementara sang pemburu memohon dengan putus asa agar dia tidak memaksakan diri. Jian Guan ragu sedikit, tetapi memutuskan untuk meminta buku ayahnya, menjelaskan bahwa itu sangat berharga baginya. Sang adik menyadari kehadiran pemuda itu di ruangan itu dan berkomentar dengan suara lemah bahwa mereka menerima tamu malam itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yong Sohai dan meminta maaf dengan sopan karena tidak bisa menyambutnya sambil berdiri karena kelemahannya. Saat melihat wanita sakit itu dengan cermat, sang prajurit menyipitkan matanya. Merasa ada sesuatu yang sangat aneh tentang dia mendeteksi aura ungu misterius yang memancar darinya dan menyadari bahwa itu adalah energi aneh, tidak menyenangkan, dan berbeda dari yang lain. Alice mulai menangis terseduh-seduh dan meminta maaf kepada pemuda itu, mengungkapkan dengan cara yang melankolis bahwa para bandit mengambil segalanya darinya. Dia menjelaskan dengan kesedihan yang mendalam bahwa kaki tangan itu mencuri uang untuk obat-obatan dan buku berharganya. Dalam kilas balik yang menyakitkan, gadis muda itu muncul pingsan di lantai yang dingin setelah menderita ketidakadilan yang mengerikan dari para bandit itu. Pemimpin pedagang itu membebankan bunga dan biaya yang berlebihan untuk obat sebelumnya, meninggalkan wanita muda itu tanpa sumber daya dan dipermalukan. Dia melemparkan sejumlah koin yang tidak seberapa ke arah gadis itu, mengumpulkan seluruh utang dengan cara yang sangat tidak jujur. Sang pemburu muda merasakan frustrasi dan kebencian yang mendalam saat menyadari bahwa dia telah ditipu dan dimanfaatkan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dengan perasaan terhina,
Dia hanya meminta untuk mengambil barang-barang pribadinya yang berserakan di sudut halaman mereka. Namun, antek bertopeng itu mengejek, mengatakan bahwa barang-barang tersebut sekarang milik Serikat karena pemilik aslinya telah ditangkap. Semua bandit tertawa di depan wajahnya dengan kejam, menyebutnya bodoh karena mengira dia punya hak di sana. Kemudian, salah satu antek pengecut memberikan tendangan keras kepada gadis muda itu, melemparkannya dengan brutal ke tanah, dan dia menangis terseduh-seduh. Dia teringat pelajaran pahit bahwa di dunia ini, siapapun yang tertipu akan selalu menjadi orang paling bodoh. Sang raksasa mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia tidak ingin dijual sebagai budak juga, lebih baik dia segera menghilang dari sana. Mereka tertawa jahat, menyarankan dengan cara yang menjijikan agar dia menjual tubuhnya sendiri dengan harga yang bagus. Kilas balik berakhir, dan gadis itu meminta maaf dengan tulus dengan suara yang tercekat oleh tangisan dan penghinaan yang dideritanya. Kakak perempuannya mencoba menghiburnya sementara sang gadis muda meratapi karena tidak berhasil mendapatkan kembali barang-barang berharga milik pemuda itu. Jin Guan mengamati penderitaan itu dengan tatapan serius, sangat tersentuh oleh rasa sakit kedua saudari tersebut. Dengan penuh kelembutan, sang pejuang meletakkan tangannya di bahu Alice, menenangkan gadis itu dan menunjukkan bahwa dia memahami segalanya. Jin Guan mengatakan bahwa meskipun mereka yang tertipu disebut bodoh, siapapun yang menipu orang lain harus menanggung akibatnya. Dia menggendong saudari yang sakit itu di lengannya dengan mudah dan menyuruh keduanya untuk bersikap baik mulai sekarang. Gadis muda berambut merah muda itu tersipu cukup dalam dan bertanya apa hubungan antara pemuda kuat itu dan saudarinya. Dia membaringkan wanita itu kembali di tempat tidur dengan hati-hati, berkomentar dengan nada humor bahwa mereka memang memiliki sejarah tertentu. Jin Guan mengakui bahwa dia juga merasa sedikit bersalah karena Alice tidak berhasil mendapatkan obatnya. Dia berjanji akan pergi mengambil obat tersebut, dan sang kakak bertanya apakah dia bisa mempercayakan keselamatan Alice kepadanya. Sang pejuang segera menerima permintaan itu, tetapi menuntut agar gadis muda itu membuat satu janji penting kepadanya. Dia meminta dengan senyum tulus agar gadis itu bertahan dan tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh penyakit serius tersebut. Tak lama kemudian, pemuda itu mengikat Alice dengan tali dan memperingatkan dengan tegas bahwa keduanya sudah siap untuk pergi. Dia berkata dengan senyum percaya diri bahwa tujuan mereka sekarang adalah mendapatkan kembali uangnya dan buku panduan rahasianya. Gadis itu bertanya dengan bingung, apakah mereka tidak seharusnya pergi ke gedung besar tempat anggota Serikat Maha berada? Dia menunjuk ke pintu masuk sederhana dan mengungkapkan bahwa pintu belakang itu mengarah langsung ke markas sejati mereka. Dia menjelaskan bahwa pada siang hari, musuh berpura-pura menjadi serikat yang tenang dan biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, dia mengungkapkan bahwa pada malam hari, tempat itu berubah menjadi salah satu jaringan perjudian ilegal terbesar dan paling terkenal. Alice menyerahkan jubah gelap kepada pemuda itu dan mengatakan mereka harus menyembunyikan wajah mereka untuk menyamar. Dia dengan cepat mengenakan tudungnya dan mulai menjelaskan bahwa permainan paling terkenal dan populer di arena taruhan itu adalah tempat orang banyak berteriak gila-gilaan sambil mempertaruhkan semua chip mereka di meja taruhan. Sang pemburu muda menunjuk ke tengah aula, menunjukkan tempat acara utama berlangsung. Olahraga aneh itu terdiri dari pertarungan tamparan yang keras di mana dua pria berotot saling berhadapan. Jin Guan memasang wajah putus asa dan bertanya dengan tidak percaya apakah orang-orang benar-benar bertaruh pada pertarungan tamparan. Alice mengonfirmasi informasi tersebut, tetapi keduanya diinterupsi oleh suara misterius di belakang mereka yang bertanya siapa mereka. Orang misterius itu mengatakan dia mengenali suara yang familiar itu dan mendekat dengan gembira sambil memegang segelas minuman. Pria tua itu muncul mengenakan rok siswi sekolah berwarna merah muda yang sangat aneh, membuat sang pejuang merenung tentang takdir itu. Dengan rasa ingin tahu, pemuda itu bertanya dengan tulus apakah pria zaman sekarang juga cenderung memakai rok. Alice memasang ekspresi jijik yang mutlak, sementara sang pemuda memutuskan untuk meninggalkan topik itu agar tidak memperburuk keadaan. Pria tua itu terkikik bodoh dan meminta untuk membiarkannya menyelesaikan penjelasan detail penting tentang turnamen tersebut. Dia menunjuk ke arena di mana dua pesaing berotot diposisikan saling berhadapan di meja. Pria tua itu menjelaskan bahwa jika pejuang yang menerima tamparan tetap berdiri kokoh setelah benturan tanpa jatuh, maka gilirannya untuk memukul. Namun, jika petarung tidak menahan kekuatan pukulan dan ambruk lantai, dia tersingkir dan langsung kalah dalam perselisihan tersebut. Jin Guan memahami aturan permainan itu, tetapi sang gadis muda memperingatkan dengan serius bahwa dia bahkan tidak boleh berpikir untuk berpartisipasi. Dia memperingatkan dengan nada yang sangat cemas bahwa tamparan seperti itu dapat dengan mudah merenggut nyawa orang biasa. Narator berteriak dengan antusias, mengumumkan bahwa juara hebat dan pemimpin serikat telah merobohkan penantang kuat lainnya. Pemimpin peringkat B yang ditakuti bernama Nahan Dei memprovokasi penonton, berteriak dan memanggil lawan baru yang berani. Jin Guan mengenali pria itu sebagai pemimpin pengkhianat sebelumnya dan menyadari bahwa dia membutuhkan koin untuk mendaftar. Dia berbisik, bertanya apakah rekan-rekannya memiliki uang untuk dipinjamkan, tetapi segera menyerah pada pertanyaan itu. Pria tua itu berpura-pura tidak ada hubungannya dengan dia, berkeringat gugup agar tidak perlu memberikan koin kepada sang pemuda. Jin Guan meletakkan tangannya di bahu pria tua itu dengan cara yang mengintimidasi dan mengingat percakapan yang mereka lakukan sebelumnya. Dengan senyum menakutkan, sang pejuang mengatakan takdir mempertemukan mereka, dan pria tua itu berkomentar bahwa dia terlihat seperti perampok.
Pemuda itu mendekat lebih dekat dan menuntut agar pria tua itu menatap lurus ke matanya untuk melihat keputusasaannya yang tulus. Gemetar ketakutan, pria tua itu menyerahkan tas penuh koin, mengklaim bahwa itu hanyalah sponsor untuk sang pemuda. Juara yang arogan itu terus berteriak dan menantang siapapun di penonton untuk mempertaruhkan semua yang mereka miliki pada perselisihan tersebut. Jing Guan melemparkan tas uang ke meja taruhan dan bertanya dengan nada keras apakah dia juga bisa mengikuti turnamen. Narator mengumumkan dengan teriakan munculnya penantang baru saat pemuda itu menampilkan tatapan fokus. Sang juara mengenali budak yang melarikan diri itu, dan Jian bertanya langsung apakah dialah yang memegang buku panduannya. Penjahat itu tertawa, mengejek keberanian sang pemuda, dan hakim bertanya bagaimana mereka akan memutuskan siapa yang memukul duluan. Dengan sangat arogan, sang raksasa menunjuk ke wajahnya sendiri dan memerintahkan pemuda kurus itu untuk memberikan tamparan pertama kepadanya. Penonton di sekitar tertawa terbahak-bahak, mengejek sang pemuda dan mengatakan dia akan berakhir dijual sebagai budak. Jing Guan tetap diam, hanya fokus mencari cara cerdas untuk bertindak di sana. Dia tahu betul bahwa kekuatan dahsyatnya yang di luar kendali dapat dengan mudah melukai orang-orang di sekitarnya. Sang pejuang mencoba mengendalikan energinya yang sangat besar, mencari cara untuk memukul tanpa menyebabkan kehancuran massal. Jing Guan merenungkan bahwa semakin sempurna bentuk sebuah tinju, semakin berlipat ganda kekuatan destruktifnya. Dia berpikir bahwa jika menutup tinjunya akan menghancurkan segalanya di sekitarnya, satu-satunya solusi adalah mencoba melakukan hal yang sebaliknya. Dengan pemikiran itu, dia melakukan gerakan cepat menggunakan telapak tangannya yang terbuka ke bawah. Semua penonton di arena melebarkan mata karena terkejut. Tidak mampu mempercayai apa yang baru saja mereka lihat, para pejuang di antara penonton mulai berkeringat gugup, mengeluarkan gumaman keheranan melihat pemandangan aneh itu. Sang juara hebat jatuh dengan kepala lebih dulu langsung ke lantai, membuka kawah dalam akibat benturan yang luar biasa. Alice bertanya dengan takut apakah itu benar-benar hanya tamparan, dan sang pejuang menjawab dengan tenang bahwa itu bukan. Menampilkan senyum yang cukup meyakinkan, dia menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah teknik baru yang dia kembangkan. Pemuda itu memberitahu dengan bangga bahwa itu adalah seni bela diri yang dengan sempurna membagi energi pukulan yang sangat besar. Dia menamainya tinju dispersi energi, sementara yang lain mengeluh mengatakan itu hanyalah tamparan biasa. Tanpa membuang waktu, pemuda itu berbalik ke arah presenter yang gagap dan memperingatkan bahwa dia akan mengambil semua uang taruhan. Anggota serikat marah dengan kekalahan bos mereka dan memerintahkan semua orang untuk segera menghunus pedang mereka. Jian hanya bertanya di mana barang-barangnya saat antek-antek itu maju, berteriak untuk segera membunuhnya. Melihat musuh berlari ke arahnya, sang pejuang mengangkat tangan terbukanya, merasa kesempatan itu sempurna. Gemuruh besar bergema di seluruh aula saat dia mulai memberikan pukulan presisinya pada antek-antek itu. Wajah salah satu penjaga benar-benar berubah bentuk karena kekuatan tamparan yang diterimanya secara langsung. Pemuda itu berkomentar bahwa dia akhirnya mulai terbiasa mengendalikan kekuatannya saat tubuh-tubuh berterbangan di ruangan itu. Dia bertanya apakah teman-temannya sudah mendapatkan tas mereka dan hadiahnya, dan keduanya menjawab dengan gemetar bahwa mereka sudah mendapatkan segalanya. Alice menyadari dengan terkejut bahwa ceritanya nyata dan bahwa dia memang melarikan diri sendirian dari para penjual budak itu. Sang pejuang mengajak teman-temannya untuk segera pergi mendapatkan obat yang akan menyelamatkan saudari gadis itu yang sakit. Mereka akhirnya tiba di depan klinik medis yang sangat besar dan terang benderang. Di tengah malam yang gelap itu, Alice sangat berterima kasih kepada pemuda itu dan berkata dengan emosional bahwa dia selalu tahu dia adalah pejuang yang berhati baik. Jing Guan hanya tersenyum ramah dan meminta mereka segera masuk tanpa membuang waktu lagi. Pemuda itu mendorong pintu kayu berat klinik tersebut, membuat suara lembut bergema di seluruh aula besar. Namun, begitu dia melangkah masuk ke tempat itu, sang pejuang berhenti, takut setelah merasakan bau yang kuat. Dia teringat mendiang ayahnya yang dulu sering tertawa dan terbatuk-batuk saat berendam di bak mandi obat yang aneh. Sang master dulu mengatakan bahwa pria sejati harus menahan bau busuk itu sementara putranya yang kecil menderita. Ayahnya berakhir muntah karena bau busuk itu, membuat sang anak mengejek ketahanan yang diklaim ayahnya. Sambil menahan napas, anak laki-laki itu mengeluh, bertanya mengapa ayahnya yang tidak berarti yang terbaring di lubang itu bersikeras untuk tetap di sana. Pria itu bertanya apakah putranya tahu apa penyesalan terbesar yang dia bawa sebagai seniman bela diri. Dia mengungkapkan bahwa karena bau yang mengerikan itu, dia tidak bisa berlatih untuk memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Sang master menambahkan bahwa indera penciumannya sangat sensitif dan karena alasan itu dia tidak tahan dengan bau busuk tersebut. Pria itu melompat keluar dari bak mandi, melemparkan air kotor ke arah putranya yang mengeluh bertanya mengapa dia melakukan itu. Kembali ke masa sekarang, sang pejuang memutuskan untuk memasuki klinik. Mengenali bau yang kuat dan familiar yang sama, dia memfokuskan tatapan perhatian dan seriusnya pada lingkungan sekitar. Mengetahui betul bahwa bau aneh itu tidak akan pernah terlupakan. Seorang pria misterius yang mengenakan jubah gelap muncul dari bayang-bayang, berkomentar tentang menerima kunjungan selarut ini. Sang dokter bertanya apakah mereka menginginkan obat, dan sang pejuang segera menyadari bahwa subjek tersebut menggunakan teknik racun. Dokter itu menjelaskan dengan simpati bahwa jumlah orang sakit telah meningkat dan karena alasan itulah dia melakukan konsultasi di malam hari. Dia memberitahu Alice bahwa wabah telah menyebar ke seluruh desa, membuat gadis muda itu cukup ketakutan dan terkejut.
Dokter mengatakan bahwa untungnya mereka memiliki obat yang terjamin sambil melayani klien lain dengan sangat sabar. Dia melaporkan bahwa dia menggunakan ginseng salju dan madu lebah giok untuk memurnikan pil khusus yang sangat kuat. Dokter menunjukkan pil ungu di tangannya, mengatakan itu adalah berkah bisa membuat ramuan dengan tekniknya. Kemudian, dokter memberikan kantong kecil berisi herbal obat khusus langsung kepada Alice. Dengan sangat bahagia, gadis muda itu memegang paket obat tersebut dengan kedua tangan dan sangat berterima kasih kepada dokter yang baik itu. Dokter memintanya untuk menjaga diri sementara Jin Guan mulai mencari dengan diam-diam di laci-laci klinik. Dokter terus memberikan instruksi penggunaan sementara suara pemuda itu yang mengobrak-abrik barang bergema di ruangan itu. Alice berteriak kesal bertanya apa yang dia lakukan di sana, dan dokter bertanya apakah pemuda itu mencari sesuatu yang lain. Dengan senyum sarkastik, sang pejuang menjawab bahwa dia hanya melihat-lihat herbal menarik yang dia temukan di sana. Dokter memaklumi pemuda itu tetapi memperingatkan Alice dengan serius bahwa harga obat akan segera naik cukup tinggi. Dia mengklaim bahwa permintaan telah melonjak dalam beberapa hari terakhir dan dia hampir tidak bisa memproduksi pil untuk semua orang. Dokter mengucapkan selamat tinggal, mendoakan perjalanan pulang mereka aman, dan Alice sangat berterima kasih kepada pemuda itu karena berhasil mendapatkan obat tersebut. Gadis muda itu memegang paket obat tersebut. Khawatir setelah menyadari bahwa dia menghabiskan semua uang yang seharusnya cukup untuk sebulan, dia mengeluh, tidak tahu apa yang akan dia lakukan minggu depan, sementara sang pejuang hanya mendengarkan semuanya dengan diam sepenuhnya. Tiba-tiba, Jin Guan meminta izin dan mengambil tas obat dari tangannya, membuat gadis itu cukup bingung. Dia membuka paket berisi herbal obat tersebut dan berkata dengan tenang bahwa dia perlu memeriksa satu hal penting. Yang mengejutkannya, pemuda itu memasukkan salah satu pil ke mulutnya dan mulai mengunyah dengan wajah yang sangat serius. Alice berteriak, putus asa karena nilai obat itu, dan dia menjawab bahwa dia memakannya karena dia merasa tidak memiliki banyak energi. Dia meratapi pemborosan uang itu sementara sang pemuda tersenyum memintanya agar tidak terlalu kikir. Si Pesu, seorang pria tua, mengamati interaksi yang lucu itu dan bergumam curiga sambil menganalisis pemuda tersebut. Malam berlalu dengan tenang di klinik medis besar kota itu sementara kelompok tersebut bersiap untuk kembali ke rumah. Sesampainya di kediaman sang kakak, Yong Sohai memasukkan pil obat berwarna ungu ke dalam mulutnya untuk memulai pengobatan. Segera setelah mengonsumsi obat itu, dia merasa segar kembali dan tersenyum bahagia, dikelilingi oleh aura energi yang kuat. Alice memegang tangan kakaknya erat-erat, menangis bahagia melihat kakaknya akhirnya pulih dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Wanita muda itu sangat berterima kasih kepada Jin Guan karena telah menerima permintaannya yang egois. Sang kakak juga ikut berterima kasih dengan tulus, mengatakan bahwa dia sangat berhutang budi kepada pejuang muda itu. Pemuda dan pria tua itu tersenyum, puas melihat bahwa semua usaha itu sepadan demi menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Matahari mulai terbit, dan Jin Guan bertanya dengan nada humor apakah mereka bisa memasukkan daging ke dalam bola nasi miliknya. Hari benar-benar cerah dengan langit biru yang indah di atas kuil tradisional tua di kota metropolitan itu. Duduk di tempat yang tinggi, Jin Guan mengamati cakrawala sambil menggigit bola nasinya dengan lahap. Dia mengunyah dengan senang hati, berkomentar bahwa rasanya luar biasa dan makanan dengan daging tentu jauh lebih lezat. Su muncul di luar kuil dan berteriak, bertanya apa yang dilakukan pemuda itu jauh di atas atap. Pemuda itu menjawab bahwa pemandangan dari sana luar biasa dan mengambil kesempatan untuk bertanya bagaimana kabar Alice kecil. Pria tua itu mengungkapkan bahwa dia akhirnya bisa tidur dengan tenang setelah menghabiskan begitu banyak malam tanpa tidur untuk menjaga kakaknya. Dalam sekejap mata, pria tua itu melompat ke udara dengan kelincahan yang mengesankan untuk naik ke atap kuil. Jin Guan memperhatikan kelincahannya dan berkomentar bahwa dia juga seorang seniman bela diri, tetapi pria tua itu mengalihkan pembicaraan sambil tertawa. Pria tua itu mengatakan dia hanyalah orang tua biasa yang bekerja 10 pekerjaan berbeda karena tidak bisa beradaptasi dengan dunia baru. Su mengubah topik dengan tatapan tajam. Dia mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh ketika pemuda itu memegang obat tersebut. Keduanya tetap berdiri di atap di bawah sinar matahari sementara pria tua itu mengungkapkan rahasia besarnya dengan serius. Dia mengungkapkan dengan penuh keyakinan bahwa dia melihat pemuda itu menukar kantong herbal dokter dengan yang lain dengan cara yang sangat angkas. Pria tua itu bertanya apakah dia mengambil obat lain dari laci dan berkomentar dengan jenaka bahwa pemuda itu memiliki tangan yang sangat cepat. Karena penasaran, pria tua itu bertanya apa rasa dari pil ungu yang dia kunyah dan uji. Saat meninggalkan klinik medis, Jin Guan melihat paket di tangannya dan bertanya apakah pria tua itu yakin bahwa obat itu sebenarnya palsu. Dia menjelaskan bahwa meskipun beberapa campuran racun bisa menjadi obat, pil itu sebenarnya adalah racun yang membuat ketagihan. Dengan wajah serius, pemuda itu mengungkapkan bahwa karena alasan itulah dia menukar pil berbahaya tersebut dengan tanaman penyembuh asli sebelumnya. Dia mengatakan akan sangat mengejutkan bagi Bu Xiao jika gadis itu mengetahui bahwa dia memberikan racun kepada kakak perempuannya yang sedang sakit. Pria tua itu memuji sikap kepahlawanannya. Sementara pemuda itu tersenyum, membalas pujian itu dengan sangat ramah. Su mengatakan bahwa orang yang lebih tua cenderung penasaran dan mengaku bahwa dia sekarang sangat tertarik pada pemuda itu. Sementara itu, malam tiba lagi di kota, menyoroti lampu-lampu misterius di kuil dokter. Di dalam kuil,
Dokter bertemu dengan dua pria bertopeng dan bertudung untuk menyerahkan pembayaran. Dia memperingatkan dengan sombong bahwa dia mengirim lebih banyak uang dari biasanya dan bertanya kapan penerimaannya akan diselesaikan. Pria bertopeng itu berkata dengan ejekan bahwa menjual obat telah membuat dokter itu cukup berani untuk membuat permintaan. Dokter menyerahkan paket berisi perhiasan dan meminta pria misterius itu untuk menerima kiriman itu terlebih dahulu, tetapi pria bertopeng itu berhenti sejenak dan mengeluarkan suara ketidakpercayaan saat mengevaluasi berat kantong itu. Pria bertopeng itu mengeluh, mengatakan jumlahnya tampak salah, tetapi dokter menjamin dengan senyuman bahwa itu benar. Penjahat itu menjelaskan bahwa pasokan batu mana telah berkurang dan menuntut upeti ganda agar dokter tetap berada di kelompok mereka. Dia menuntut loyalitas total untuk merekomendasikannya kepada atasan mereka dan dokter itu menelan ludah dengan susah payah, berterima kasih atas sarannya. Pria bertopeng itu memperingatkan bahwa pasar Buddha telah diserang oleh seseorang dan memerintahkannya untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Pria dengan topeng kayu itu mengancamnya dengan tatapan gelap, mengatakan akan ada hukuman jika ada kebocoran. Dengan ketakutan yang luar biasa, dokter itu setuju sambil membungkuk hormat, dan mendoakan perjalanan pulang yang aman bagi keduanya. Pintu kuil yang berat tertutup perlahan di tengah bayang-bayang malam, mengakhiri pertemuan misterius itu. Segera setelah mereka pergi, dokter itu melemparkan kantong uang ke atas meja kayu kuilnya dengan marah. Dia mengeluh murka karena mereka menuntut upeti yang lebih banyak lagi dan merencanakan balas dendamnya saat dia masuk ke dalam organisasi tersebut. Pria itu mengertakkan gigi karena marah, berjanji untuk membalas penghinaan itu, tetapi berhenti berbicara setelah menyadari sesuatu yang aneh. Dia mengubah sikapnya dengan cepat, menggunakan nada bicara yang terpelajar, dan meminta maaf jika perilakunya tampak buruk. Duduk tinggi di rak, Jin Guan memakan pil-pil tersebut dan mengejek dokter karena mencuri obatnya sendiri. Dokter memperingatkan bahwa memakan obat tanpa perhatian bisa berubah menjadi racun. Tetapi pemuda itu menjawab dengan gembira bahwa dia memiliki perut yang kuat. Dengan senyum menyeramkan, dokter itu mengatakan dia tidak peduli dengan kesehatan pemuda itu selama dia membayar setiap pil yang dimakan. Namun, sang pejuang membalas dengan mengatakan bahwa sebenarnya dokterlah yang seharusnya membayar karena telah membawakan obat yang sempurna untuknya. Dokter itu cukup bingung dan bertanya dengan curiga apa sebenarnya maksud pemuda itu dengan percakapan tersebut. Pemuda itu meraih paket obat dan berkata dengan tenang bahwa dia menemukan obat yang ideal untuk si penipu. Dia menunjukkan pil ungu itu dengan tatapan menantang dan mengatakan bahwa obat terbaik untuk seorang penipu adalah pukulan fisik yang bagus. Dengan mata yang bersinar merah, penjahat itu memperingatkan dengan cara yang gelap bahwa terkadang memejamkan mata adalah obat terbaik. Dalam gerakan yang tangkas dan tiba-tiba, dokter menyiapkan serangan rahasianya dengan tangan tertutup untuk melayangkan pukulannya. Dia meluncurkan ledakan jarum beracun yang mematikan, berteriak bahwa pemuda itu harus menerima konsekuensinya jika dia ingin menyelamatkan nyawanya. Jarum-jarum itu memotong udara dengan kecepatan tinggi, bersinar tajam saat meluncur langsung ke target. Penjahat itu menjamin bahwa jarum-jarum berbahaya itu tidak akan berhenti terbang sampai mengenai tubuh musuh dengan presisi. Namun, dengan kecepatan gerakan yang luar biasa, Jin Guan berhasil menangkap setiap jarum dengan ujung jarinya. Dokter itu melebarkan matanya dan menjerit ketakutan total saat melihat serangan rahasianya gagal total. Dia gemetar gugup saat menyadari bahwa penyusup itu berhasil menetralkan semua jarum dengan sangat mudah. Penjahat itu tidak percaya bahwa dia menggunakan tangan kosong sementara pemuda itu bersiap untuk serangan balik segera. Dengan tiupan angin yang sangat kuat, sang pejuang memukul mundur seluruh serangan, membuat lawannya ketakutan. Gelombang kejut hebat yang dihasilkan oleh gerakan tersebut melempar dokter ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Dia berteriak kesakitan saat terkena pukulan telak dan bertanya-tanya dengan bingung kekuatan macam apa yang mengenainya. Penjahat itu jatuh dengan keras ke lantai kayu dan bertanya-tanya apakah selalu ada seseorang sekuat itu di dekatnya. Jin Guan berjalan perlahan dan menanyainya karena menggunakan jarum yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru untuk membunuh orang. Dia menganalisis bahwa kekuatan di balik jarum-jarum itu lemah. Meskipun gerakan serangannya sangat cerdas, pemuda itu memberikan senyum ironis, menganggap trik itu menyenangkan, tetapi memperingatkan bahwa penjahat itu perlu belajar tata krama bertarung yang baik. Sambil berkeringat dingin dan cukup kesal, dokter itu bertanya dengan tegang ke organisasi mana pejuang muda itu berasal. Jin Guan menyuruhnya untuk memilih satu nada bicara saja dan memperingatkan dengan ejekan bahwa sebentar lagi dia tidak akan bisa bicara sama sekali. Penjahat itu mencoba menebak peringkat lawannya, berpikir apakah dia seorang pembunuh karena tidak membawa senjata yang terlihat. Dokter itu menyimpulkan dalam pikirannya bahwa lawannya pastilah seorang petarung yang fokus sepenuhnya pada seni tinju. Dia bertanya apakah pemuda itu memang seorang petinju, dan Jin Guan menjawab dengan dingin, hanya mengungkapkan nama aslinya. Penjahat itu bersiap, memperkirakan bahwa level Jin Guan setidaknya peringkat B atau bahkan jauh lebih tinggi dari levelnya sendiri. Dia memusatkan bola racun ungu yang sangat besar di tangan kanannya. Percaya bahwa dia memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran, dokter itu melepaskan kabut beracun sementara sang pejuang mengeluh tentang bau selokan yang mengerikan yang berasal dari sana. Jin Guan mulai terbatuk-batuk saat menghirup gas beracun tersebut. Sementara lawannya merayakan, meyakini kemenangan cepat, pemuda itu mencoba bernapas di tengah asap ungu. Mengingat pelajaran bahwa kekuatan seorang petarung ada pada pernapasannya, dokter itu menampilkan senyum jahat.
Berpikir bahwa petarung buta tanpa udara untuk bernapas akan kehilangan semua kekuatannya, dia melompat ke udara di atas asap beracun, menyatakan bahwa pemuda itu sekarang tidak lebih dari boneka latihan yang tangguh. Penjahat itu turun dengan kecepatan tinggi, berteriak bahwa lawannya akan menjadi korban pertama yang menyaksikan kemampuan barunya. Dia mengarahkan pukulan racun yang merusak ke bawah, mencoba menghancurkan lawannya dengan semua kekuatan ungunya. Dokter itu menampilkan senyum kejam, yakin bahwa serangan terakhirnya akan melenyapkan rival mudanya sekali dan untuk selamanya. Namun, Jin Guan menghadapinya dengan tenang, menyatakan bahwa yang paling adil dalam pertempuran adalah mengembalikan pukulan yang sama dengan yang dia terima sebelumnya. Dia memutuskan untuk menggunakan teknik jarum dan darah yang sama untuk melakukan serangan balik terhadap dokter dengan cara yang sangat presisi. Pemuda itu membuka tangannya, menampilkan senyum percaya diri, dan mengumumkan bahwa dia akan menggunakan teknik yang baru saja dia pelajari darinya. Tiba-tiba, penjahat itu memuntahkan darah dan menjerit kesakitan setelah tangannya tertusuk oleh jarum-jarum tersebut secara luar biasa. Sang pejuang menjabat jari-jarinya, mengeluh bahwa bau darah beracun itu sangat menjijikkan dan memuakkan. Dokter itu terlempar jauh ke tengah asap ungu, menderita luka serius akibat racunnya sendiri. Putus asa, penjahat itu mengaktifkan teknik pertolongan pertama medisnya untuk mencoba menyembuhkan luka serius di tangannya. Dia terkejut melihat pemuda itu menggunakan jari-jarinya dan Jin Guan menjawab sambil tersenyum bahwa itu bukan kemampuan sihir. Jin Guan mengulurkan jari telunjuknya dan menjelaskan dengan tenang bahwa dia menciptakan teknik baru menggunakan ujung jarinya. Dia menyatukan dua jari, menjelaskan bahwa teknik itu pada dasarnya terdiri dari menggunakan jari untuk mensimulasikan kepalan tangan tertutup. Dengan tatapan yang cukup percaya diri, pejuang muda itu secara resmi menamakannya dengan nama sederhana yaitu tinju jari, finger fist. Dokter itu marah, memaki pemuda itu dan mengeluh bahwa dia belum pernah mendengar kekuatan dengan nama konyol seperti buku komik. Mengabaikan keluhan lawannya sepenuhnya, pemuda itu memukul bahunya dengan pukulan dua jari yang presisi. Serangan tersebut menembus dengan kekuatan yang luar biasa, menghasilkan cahaya keunguan yang kuat tepat di titik benturan. Penjahat itu jatuh berlutut, mengeluarkan jeritan kesakitan, dan Jin Guan mengulangi dengan tenang bahwa itu bukan kemampuan sihir. Sang pejuang mengarahkan jarinya ke arah lawan yang jatuh, menegaskan dengan bangga nama teknik eksklusifnya. Dokter itu mencoba berdiri, berkeringat banyak, dan berkata dia belum pernah mendengar kekuatan yang bekerja dengan cara aneh seperti itu. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia terkena satu lagi pukulan jari yang cepat dan telak, mengeluarkan erangan lagi. Jin Guan mengulangi nama tekniknya dengan tenang sambil mengamati lawannya yang terengah-engah dan benar-benar kelelahan di lantai. Cukup takut, penjahat itu mundur beberapa langkah, mencoba dengan segala cara untuk menjaga jarak dari pemuda itu. Terhina, dokter itu berteriak, murka, bertanya sampai kapan pejuang muda itu berniat terus mengejeknya. Jin Guan berkomentar bahwa untuk seseorang yang begitu lemah, suaranya cukup keras. Mengingat bahwa para master menggunakan jari untuk menundukkan saingan, dokter itu menyadari dengan ketakutan bahwa itu adalah teknik titik tekan dan menyadari bahwa dia adalah seorang pejuang sejati. Dia berteriak, mengatakan dia tidak akan tertipu oleh trik masa lalu dan berencana untuk melindungi titik-titik sarafnya untuk melakukan serangan balik terhadap pemuda itu. Jin Guan memukul dada penjahat itu dengan cepat, mengumumkan bahwa pukulan itu berfungsi untuk melumpuhkan seluruh bagian tubuh bagian atas. Pemuda itu memberikan lebih banyak pukulan cepat, mengatakan dia akan melumpuhkan pergelangan tangan dan siku untuk mengajari penjahat itu tata krama yang baik. Sang pejuang maju, menerapkan serangan jari terakhirnya dengan kekuatan luar biasa yang membelah udara lingkungan dengan kekerasan. Dokter itu mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengerikan saat merasakan semua tulang dan persendiannya menderita akibat benturan tersebut. Penjahat itu jatuh benar-benar kalah ke lantai dan menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara sedikitpun karena pukulan tersebut. Terengah-engah dan cukup babak belur, dokter mencoba menggumamkan beberapa hinaan dengan gigi terkatup karena sangat marah. Dia mencerca, mengatakan bahwa pemuda itu hanya menggunakan kekuatan kasar murni dalam serangan tersebut. Sementara pemuda itu bersiap untuk menanggapi, Jin Guan menampilkan senyum mengejek dan menjawab dengan sederhana bahwa dia memilih untuk menamainya dengan kemauannya sendiri. Dia ingat bahwa selama pelatihan isolasi yang berat, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah kalah dari orang jahat. Pemuda itu bermeditasi, fokus untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal, termasuk seni bela diri, karakter, dan bahkan penampilan fisiknya. Dia menambahkan, mengatakan dengan melankolis bahwa dia tidak akan kalah bahkan dalam permainan batu, gunting, kertas, meninggalkan penjahat itu bingung. Dia menjelaskan bahwa lawannya seharusnya memainkan batu, tetapi memperingatkan bahwa jika dia melakukannya, dia akan terkena 4 pukulannya. Karena merasa terhina, sang dokter mengeluarkan botol ramuan berwarna ungu, berjanji untuk menunjukkan kekuatan peringkat B yang sesungguhnya. Ia menghancurkan batu mana yang telah dikumpulkannya, melepaskan gelombang energi gelap yang ganas untuk meningkatkan kekuatannya. Sang penjahat mengaktifkan kemampuan khusus, pelepasan darah beracun, memusatkan seluruh asap beracun di sekelilingnya. Sambil tertawa seperti orang gila, sang dokter merayakan perasaannya bahwa kekuatannya telah melampaui peringkat B dan kini mencapai level A. Memusatkan energi penghancur dalam jumlah besar di tangannya, ia berteriak bahwa ia akan menunjukkan kekuatan mutlaknya sekali dan untuk selamanya. Ia maju dengan memancarkan petir gelap,
Sementara Jian Guan mengamati demonstrasi kekuatan itu dengan sangat tenang. Prajurit muda itu hanya menarik napas dalam-dalam, memusatkan kekuatannya, dan bersiap dengan posisi bertahan dengan tenang. Cahaya putih yang sangat intens dan destruktif melahap seluruh lingkungan klinik dengan ledakan mendadak. Sang dokter terkena gelombang kejut yang kuat di dada dan lumpuh total. Tidak mampu memahami apapun, ia membelalakan matanya, ketakutan, menatap tubuhnya sendiri, dan menyadari bahwa energinya telah benar-benar tersebar. Penjahat itu gemetar gugup karena menyadari bahwa jurus peringkat A-nya dibatalkan tanpa ia melihat gerakannya sedikitpun. Jian Guan memposisikan tinjunya sangat dekat dengan perut lawan, menunjukkan bahwa ia menahan dampak pukulannya demi menyelamatkan nyawa sang dokter. Pemuda itu menjauhkan tinjunya dengan tenang, berkomentar dengan ramah bahwa sang dokter benar-benar membuatnya takut. Sang penjahat meraba dadanya, lega karena tidak meledak, dan bertanya-tanya dengan syok bagaimana ia masih hidup setelah serangan itu. Jian Guan mengepalkan tinjunya dengan senyum ironis dan bertanya dengan provokatif apakah lawannya ingin mencoba menyerang lagi. Ia mengejek, mengingat rivalnya tadi hendak menunjukkan kekuatan aslinya, dan memperingatkannya untuk menunjukkannya jika ingin melanjutkan pertarungan. Sang prajurit memperlihatkan tinjunya yang terkepal, meluap dengan energi menakutkan yang membuat lingkungan di sekitarnya bergetar. Sang dokter menatapnya dengan kepanikan di matanya, berkeringat dingin saat menyadari perbedaan kekuatan yang luar biasa di antara mereka. Kalah total, penjahat itu berlutut di lantai, memberikan penghormatan, dan memperkenalkan dirinya dengan nama Bak Mun Du kepada pemuda itu. Keesokan paginya, matahari terbit, menerangi kuil tradisional dengan cahaya yang lembut dan menyenangkan melalui pepohonan. Berbaring di tempat tidur, Yong Yong Sohai mulai mengeluarkan asap ungu gelap dari mulutnya saat kesadarannya pulih. Sang dokter memasang jarum akupunktur untuk mengeluarkan semua racun dari tubuhnya di bawah pengawasan ketat Jian Guan. Bak Mun Du menjelaskan bahwa wabah mengerikan di desa itu sebenarnya hanyalah racun lemah yang ia sendiri sebarkan. Adik perempuan Alice terus beristirahat di tempat tidur sambil perlahan pulih dari efek racun. Sang dokter menunjukkan pil yang baru saja ia buat dan menjamin dia akan merasa jauh lebih baik setelah meminumnya. SIP Japsu menyadari bahwa pria itu adalah seorang apoteker, dan Jian Guan tampak bingung karena tidak mengetahui arti kata tersebut. Pria tua itu menjelaskan bahwa para pemburu, hunter, biasanya membangkitkan kelas umum, tetapi beberapa berhasil memperoleh kelas langka seperti apoteker. Para profesional langka ini menguasai teknik pengobatan dan racun tingkat lanjut dan sangat sulit ditemukan. Bak Mun Du memuji kebijaksanaan pria tua itu dan menyombongkan diri bahwa ia adalah seorang profesional yang berbakat dan sangat berharga. Alice kehilangan kesabarannya dan mendaratkan pukulan keras di kepala sang dokter, mengatakan bahwa semuanya hanyalah kebohongan besar. Ia berteriak, kesal, mengingat bahwa pria itu hanyalah penjahat tercela yang meracuni seluruh desa. Pria itu sangat kesal dengan serangan tersebut dan bergumam marah. Menghadapi gadis berambut biru itu, Jian Guan muncul di belakangnya, bersiap untuk menyerang titik tekan sarafnya, membuat sang apoteker gemetar ketakutan di tempat. Pria itu segera membungkuk dan meminta maaf dengan rendah hati untuk menghindari serangan pemuda itu lagi. Sang protagonis bertanya mengapa seseorang dengan bakat dan keterampilan langka seperti itu memutuskan untuk melakukan kejahatan serius. Sang apoteker terdiam sejenak dengan ekspresi serius dan termenung di wajahnya. Ia mengulurkan tangannya dan menunjukkan pecahan batu mana yang ia gunakan selama pertarungan sebelumnya. Kristal khusus itu mulai menggantikan semua sumber energi dunia setelah konflik portal. Berkat batu-batu mana itu, bangunan modern besar didirikan dan seluruh masyarakat berhasil berevolusi. Namun, para pemburu terobsesi dengan kristal tersebut karena memungkinkan mereka memperoleh kekuatan yang melampaui peringkat apapun. Batu-batu langka itu hanya terbentuk di tempat dengan kepadatan energi tinggi atau di tubuh monster yang kuat. Bak Mun Du menjelaskan bahwa mereka menawarkan kristal berharga itu sebagai ganti upeti yang harus ia bayar. Alice shock menyadari bahwa semua uang yang mereka bayarkan selama ini digunakan sebagai upeti. Sang apoteker hanya mengonfirmasi informasi tersebut dengan pandangan lelah, membuat gadis itu semakin murka. Gadis itu mencengkeram kerah bajunya, menuntut uangnya kembali sementara pria tua itu mencoba menenangkannya. Ia semakin marah melihat pria itu mengenakan kalung berharga milik mendiang ayahnya. Keheningan menyelimuti ruangan saat semua orang mengamati reaksi tegang gadis itu di hadapan sang apoteker. Pria itu memegang kalung tersebut dan menjelaskan dengan tatapan sedih bahwa perhiasan itu adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari ayahnya. Alice tidak ingin mendengar alasan dan mulai menendang sang apoteker sementara yang lain mencoba menahan amarahnya. Pria itu menjelaskan bahwa hampir mustahil untuk mendapatkan kembali sisa uang yang telah dikirim. Jian Guan bertanya tentang atasan yang menerima upeti tersebut, dan sang apoteker mulai gemetar ketakutan. Pemuda itu tetap mempertahankan tatapan fokus dan serius, bertekad menemukan identitas pemimpin organisasi tersebut. Sang apoteker ragu sejenak, merasakan tekanan yang luar biasa, dan memutuskan untuk bekerja sama dengan sang pejuang muda. Pria itu menawarkan diri untuk memandu kelompok itu langsung ke tempat para penjahat biasanya berkumpul. Ia memperingatkan bahwa para bandit itu sangat berbahaya karena mereka memiliki dukungan dari aliansi darah merah, Red Blood Alliance, yang kuat. Jian Guan bertanya apa aliansi itu, dan sang apoteker bingung menyadari bahwa Jian Guan belum pernah mendengarnya. Pria itu bercanda mengatakan bahwa pemuda itu sepertinya telah hidup terisolasi di gunung selama lebih dari 10 tahun.
Ia menjelaskan bahwa pahlawan besar di dunia baru adalah 4 raja surgawi yang dikenal di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa organisasi di balik semua itu adalah Serikat Dewa Darah yang ditakuti, yang mendominasi wilayah tersebut. Serikat menyeramkan itu dikenal oleh semua orang di kota dengan nama Shadow Mafia. Mereka beroperasi dalam sel-sel rahasia untuk menyembunyikan identitas mereka dan memperoleh keuntungan besar dari perdagangan ilegal batu mana. Alasan terbesar dari kekuatan mereka yang luar biasa adalah fakta bahwa mereka dilindungi langsung oleh salah satu dari 4 raja surgawi. Aliansi kriminal yang kuat itu mendikte aturan dunia bawah, membuat lawan manapun takut untuk bertindak. Ia mengakui bahwa meskipun itu hanya desas-desus di kota, organisasi seperti itu pasti memiliki sosok pemimpin besar. Jian Guan hanya merespons dengan penuh pertimbangan sementara energi yang aneh dan sedingin es mulai menguasai tempat itu. Sang apoteker merasakan kehadiran yang sangat menakutkan dan jahat yang tiba-tiba memancar dari pemuda di sampingnya. Alice dan pria tua itu mundur beberapa langkah, takut dengan perubahan atmosfer ruangan yang mendadak tersebut. Niat membunuh yang murni dan luar biasa menyelimuti tubuh Jian Guan, membuat dinding ruangan bergetar. Pemuda itu mengingat nama aslinya dan bagaimana ia bersumpah untuk membalas dendam terhadap para pengkhianat yang menghancurkan keluarganya. Ia teringat kata-kata mendiang ayahnya yang mengajarkan bahwa teknik legendaris tidak digunakan untuk menyakiti atau mencari balas dendam. Sang guru biasa mengatakan hal yang paling penting adalah memiliki rasa tanggung jawab yang kuat agar tidak dikuasai oleh kekuatan. Jian Guan mengepalkan tinjunya dengan kuat, merasakan energi itu, dan bergumam bahwa ada banyak hal aneh tentang cerita ini. Jian Guan menatap tangannya sendiri, mengingat bahwa ajaran ayahnya masih menjadi hal yang paling sulit untuk dipahami sepenuhnya. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa ia kini memiliki satu lagi alasan kuat untuk menyelesaikan masalah lama ini sekali dan untuk selamanya. Pemuda itu memerintahkan Bak Mun Du untuk menunjukkan jalan menuju lokasi pertemuan sesegera mungkin sementara yang lain mengamati tekadnya. Kelompok itu akhirnya mendekati bangunan kayu tradisional mewah yang berfungsi sebagai tempat persembunyian musuh. Sambil duduk di sebuah meja, sang protagonis bertanya dengan bingung apakah titik pertemuan dengan mafia ada di apotek itu sendiri. Sang apoteker menjelaskan dengan serius bahwa anggota mafia biasanya datang ke sana pada fajar setiap bulan purnama. Jian Guan mendengarkan informasi tersebut dalam diam di samping teman-temannya yang tampak cukup tegang dengan situasi tersebut. Alice mengeluh dengan kesal karena tidak mengerti percakapan itu dan bertanya mengapa Bak Mun Du memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan. Sang apoteker mencoba menenangkan suasana dengan nada bercanda sementara Jian Guan mengatakan namanya hanyalah Jian Guan. Pemuda itu bertanya apakah ada petunjuk berharga lainnya, dan sang apoteker menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu apa-apa lagi. Ia mengubah ekspresinya dengan cepat dengan senyum cerdik dan menjamin bahwa ia yakin akan satu detail yang sangat penting. Ia mengatakan bahwa para atasan organisasi itu sangat marah ketika seseorang menghancurkan salah satu pasar budak mereka. Para antek bersumpah bahwa orang yang bertanggung jawab atas penghinaan besar itu tidak akan memiliki kedamaian satu hari pun mulai sekarang. Jian Guan tersenyum, bersemangat, berkomentar bahwa sepertinya ada pahlawan pemberani lainnya di kota yang bertindak persis seperti dirinya. Sang apoteker terus menjelaskan bahwa banyak organisasi yang lebih kecil akan mencoba menyenangkan mafia dengan menyerahkan batu mana. Ia melihat dengan curiga dan bertanya apakah pemuda itu benar-benar berencana untuk melawan seluruh kelompok kriminal sendirian. Sang protagonis menjawab dengan dingin bahwa ia merasa sangat kesal melihat para pengecut bertindak tanpa kendali di tanah airnya. Ia bangkit untuk pergi dan bertanya apakah pria tua SIP Japsu berhasil menemukan informasi penting tambahan. Pria tua itu menjamin ia tahu di mana menemukan petunjuk yang diperlukan dan mengeluh bahwa pemuda itu suka memanfaatkan pekerjaannya secara gratis. Jian Guan memanggil sang apoteker dengan julukan dan memerintahkannya untuk mendapatkan pakaian yang identik dengan yang digunakan oleh para kriminal mafia. Ia meminta Alice untuk mengawasi sang apoteker dengan cermat sementara yang lain tetap tidak memahami rencana sang protagonis. Sang apoteker mengamati kuil besar di Cakrawala dan bertanya-tanya. Tertarik dengan apa yang diinginkan pemuda itu, menggunakan jubah gelap sebagai penyamaran, Jian Guan memasuki tempat itu sementara para penjaga membungkuk hormat di hadapannya. Pemimpin penjaga, yang berkeringat dingin, memperingatkan dengan cepat bahwa upeti bulanan sektor tersebut sudah dibayar penuh sebelumnya. Pemuda yang menyamar itu terus berjalan dengan langkah lambat dan tegas tanpa menanggapi pertanyaan para penjaga. Jian Guan bertanya dengan nada suara yang cukup misterius apakah pria itu benar-benar tahu siapa yang sedang ia ajak bicara saat ini. Dalam ingatan singkat, sang apoteker memperingatkan bahwa musuh beroperasi dalam sel-sel yang terisolasi dan perlu bertindak dengan hati-hati. Penjaga itu curiga dan bertanya mengapa utusan misterius itu kembali begitu cepat jika ia baru datang 2 hari yang lalu. Pria itu putus asa dan mengatakan ia perlu mengirim peringatan mendesak ke dalam kuil. Tetapi diinterupsi oleh sang pemuda. Jian Guan melancarkan pukulan telak dalam diam, berpikir bahwa memblokir pintu keluar akan membuat semua musuh muncul. Ia yakin bahwa para penjahat yang bersembunyi akan terpaksa mengungkapkan diri mereka. Begitu tempat utama dihancurkan, ledakan raksasa dan luar biasa melahap seluruh struktur kuil, meluncurkan puing-puing kayu ke udara. Tirai asap dan debu yang padat menutupi seluruh jalan metropolis, menakuti semua penduduk wilayah itu. Orang-orang yang lewat di trotoar berteriak, takut tanpa mengerti apa yang menyebabkan gemuruh itu secara tiba-tiba.
Warga menunjuk dengan terkejut ke tempat yang hancur itu dan bertanya-tanya apakah prajurit berjubah itu adalah pelaku serangan tersebut. Pemuda itu berjalan dengan tenang di antara reruntuhan di bawah tatapan heran pria tua yang mengikuti pemandangan itu dari jauh. SCP Japsu tetap benar-benar terdiam di hadapan demonstrasi kekuatan menakutkan dari pejuang muda itu. Ia merenungkan bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahun menguasai kekuatan yang luar biasa hanya dari seni bela dirinya yang murni. Pria tua itu tersenyum berpikir ia hidup cukup lama untuk menyaksikan munculnya seorang pahlawan legendaris dan menunjukkan jalannya. Sang prajurit mengatakan bahwa satu hal masih cukup mengganggunya, dan pria tua itu bertanya apakah ada masalah baru dengan misinya. Pria tua itu setuju tentang nilai luar biasa dari batu mana yang berfungsi sebagai sumber energi utama masyarakat. Ia menjelaskan bahwa asosiasi pemburu sendiri mengelola kristal-kristal itu dengan sangat hati-hati bersama dengan 4 raja surgawi. Pria tua itu menyatakan bahwa perjanjian damai saat ini menjaga dunia tetap aman, tetapi sekte berbahaya itu mengancam seluruh tatanan tersebut. Jian Guan mendengarkan dengan penuh perhatian, memikirkan apakah organisasi mereka bahkan terhubung dengan para pengkhianat lama ayahnya. Mereka tiba di depan gerbang besar lainnya yang dijaga oleh penjaga bersenjata yang mencegah lewatnya penyusup manapun. Salah satu penjaga berbaju biru memfokuskan tatapannya yang bingung pada duo itu dan bertanya apa yang mereka inginkan di sana sepagi ini. Sang protagonis menampilkan senyum penuh tantangan di balik topengnya dan bertanya dengan nada bercanda siapa pria itu pikir dirinya sebenarnya. Sang penjaga mulai berkeringat dingin saat menyadari bahwa penyusup misterius itu sebenarnya adalah musuh yang ditakuti organisasi tersebut. Jin Guan mengonfirmasi dengan nada ironis bahwa jawaban mereka benar dan menghancurkan seluruh bangunan dengan satu pukulan lagi. Dalam beberapa menit, beberapa markas besar serikat ilegal dan pedagang budak mulai meledak di seluruh metropolis. Para penduduk berkomentar dengan antusias tentang bagaimana suasana kota berubah berkat tindakan misterius dari pahlawan bertopeng yang baru. Semua orang mulai memanggilnya sang pengembara tanpa nama, Nameless Wanderer, dan menganggapnya sebagai pahlawan sejati yang datang untuk menyelamatkan wilayah itu. Orang-orang merayakan dengan gembira di jalanan, meneriakan kata-kata dukungan untuk pahlawan bertopeng misterius kota tersebut. Jinan mengamati semua pergerakan itu dalam diam, menjaga identitasnya tetap tersembunyi sepenuhnya di bawah tudung gelap. Dalam rapat darurat, sang pemimpin mengungkapkan dengan kesal bahwa sebagian besar markasnya di selatan hancur total. Pemburu peringkat bernama San Wan curiga bahwa ada pengkhianat yang menyusup dan membocorkan lokasi mereka. Pria berambut merah itu menyatakan dengan yakin bahwa ada mata-mata di antara mereka yang memfasilitasi serangan musuh. Seorang pemburu misterius tersenyum mengejek dan mengatakan bahwa pemikiran tentang adanya pengkhianat adalah sebuah kebohongan yang berlebihan darinya. Dia memprovokasi San Wan, menyatakan bahwa kehancuran markas tersebut sebenarnya hanya terjadi karena manajemennya yang buruk. Bos besar mafia memerintahkan untuk segera diam, menyela perdebatan sengit yang mulai muncul di sana. Dia mengeluh bahwa tidak ada seorang pun dalam kelompok itu yang tahu penampilan atau kemampuan asli dari pengembara misterius tersebut. Sang bos menyebut mereka orang bodoh yang tidak berguna karena tidak mampu menghadapi satu musuh yang beraksi di kota mereka. Pemburu wanita itu dengan elegan mengajukan diri untuk mengambil misi memburu sang pengembara, dan sang bos bertanya apakah dia percaya diri. Dia mengejek dengan mengatakan bahwa dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik, dan pemuda berambut merah itu menatapnya dengan kemarahan mendalam di matanya. Sang bos memerintahkan Nan Hing untuk menyelesaikan kasus ini, menuntut agar dia membawa kepala penyusup itu untuk mengakhiri ancaman selamanya. Jing memberikan senyum percaya diri, berpikir bahwa para kriminal mafia pasti sudah gila jika berpikir bisa membunuhnya sekarang. Sang apoteker bertanya apakah benar-benar aman untuk membuat keributan sebesar itu, mengetahui bahwa puluhan musuh kuat bisa bersatu melawan mereka. Pemuda itu menjawab sambil tertawa bahwa bahkan ratusan semut tidak berguna di hadapan harimau yang kuat, membuat sang apoteker ketakutan. Bake Mund bertanya mengapa mereka pergi ke kuil mewah itu, dan pemuda itu menjawab dengan cara yang cukup enigmatik. Mereka tiba di depan pintu yang hancur, yang merupakan markas besar sebenarnya dari Maha Guild yang ditakuti. Di dalam, sang pemimpin berotot bersiap bersama anak buahnya, mengumumkan bahwa hari pembalasan yang besar akhirnya tiba. Sang bos, Nahan Day, berkata dengan marah bahwa harga dirinya telah jatuh dan bersumpah tidak akan tertipu oleh rivalnya lagi. Dia mengingat tamparan memalukan yang dia terima di turnamen sebelumnya dan menuduh lawannya curang dengan cara yang tidak jujur. Para kaki tangan menjamin bahwa pemuda pengemis itu tidak akan memiliki kesempatan melawan kemampuan khusus sang bos untuk mengangkat lengannya. Para anak buah terus merayakan dan meneriakan kata-kata dukungan, tetapi berhenti berbicara saat menyadari kehadiran yang aneh di sana. Salah satu kriminal berteriak panik saat melihat sang protagonis muncul dalam diam tepat di samping rekannya. Semua orang di ruangan itu tetap benar-benar terpaku dalam ketakutan tanpa mengerti bagaimana pemuda itu bisa masuk dengan begitu cepat. Sang pemimpin, Nahan Day, melebarkan matanya dan gemetar saat segera mengenali pemuda lusuh yang mempermalukannya di masa lalu. Sang penjahat berteriak marah, memanggil lawannya sebagai pengemis kotor saat dia memusatkan seluruh kekuatannya untuk memulai serangan. Namun, dalam sepersekian detik, Jin Guan menurunkan tangan terbukanya, memberikan tamparan cepat dan telak ke wajah lawannya yang marah. Raksasa itu mengerang kesakitan saat menerima dampak langsung dari pukulan keras itu di pipinya yang sudah memar. Dia mengusap wajahnya, benar-benar bingung, saat menyadari bahwa kali ini dampak pukulannya terasa sangat ringan dan lembut.
Sang protagonis tersenyum ramah dan menjelaskan bahwa tata krama yang diajarkan dengan kasih sayang tidak boleh dilupakan. Mengabaikan postur tempur sang penjahat sepenuhnya, pemuda itu berjalan dengan tenang menuju tengah ruangan. Mengejutkan semua orang, dia menarik kursi dan duduk dengan santai di depan bos serikat itu. Dengan wibawa, sang pejuang memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan pesan mendesak ke seluruh kota mulai hari ini. Dia menampilkan senyum jahat dan mengumumkan bahwa mulai sekarang, sang pengembara tanpa nama adalah pemimpin baru dan satu-satunya dari serikat tersebut.